Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Feriansyah dari kelas 10 IPS 2 dengan nomor absen 13. Di sini saya akan menjelaskan reproduksi pada virus. Reproduksi pada virus itu terbagi menjadi dua macam, yaitu tahap daur litik dan tahap daur lisogenik. Pengertian daur litik. Daur litik adalah reproduksi virus. Yang utama siklus litik adalah proses replikasi yang menyebabkan hancurnya sel inang yang terinfeksi. Lisis terjadi pada saat virus baru yang utuh telah terbentuk. Virus menggunakan organ seluler dari ciri-ciri organisme hidup untuk menghasilkan komponen-komponen virus. Virus membutuhkan waktu 10-60 menit untuk menyelesaikan semua tahapan sehingga virus baru yang utuh keluar dari sel inang. Pada tahap daur litik terbagi menjadi 5 tahap, yaitu tahap pertama tahap penempelan. Pada tahap ini virus akan menempel pada sel inang dengan ikatan khusus antara kapsid protein dengan reseptor pada permukaan sel inang. Yang kedua, tahap injeksi. Pada tahapan ini virus mulai memasukkan DNA atau RNA yang terkandung di dalamnya. Ketiga, tahap sintesis ataupun tahap pembentukan. Di tahap ini virus akan mengambil ahli metabolisme sel inang. Yang keempat, tahap perakitan. Pada tahap perakitan virus akan membentuk tubuh mereka. Kapsid yang terbentuk pada tahap sintesis akan mulai diisi dengan asam nukleat. Yang terakhir ataupun kelima, tahap lisis. Setelah terbentuk virus-virus baru yang sempurna, maka induk virus akan mengeluarkan enzim lisozim untuk menghancurkan sel inang. Dan berikutnya ada pengertian daur lisogenik. Mungkin teman-teman sekalian ada yang tahu dengan daur lisogenik. Daur lisogenik juga dikenal dengan daur tenang. Pada fase lisogenik, virus akan membaur dengan sel inang dengan membentuk profage sehingga sel inang tidak rusak setelah masa inkubasi virus. Terdapat 8 tahap daur lisogenik. Yang pertama, tahap adsorb ataupun penempelan. Pada tahapan ini, virus akan menempel pada sel inang dan melubanginya dengan enzim lisozim. Yang kedua, tahap injeksi. Di tahap ini, virus mulai memasukkan asam nukleat ke dalam inang. Dan yang ketiga, tahap penggabungan. Di tahap ini virus akan memutus ikatan yang dimiliki sel inang dan masuk ke dalamnya untuk menghubungkan rantai itu lagi. Yang keempat, tahap pembelahan. Pada tahap ini, asam nukleat virus yang tergabung dengan DNA sel inang menjadi profage. Kelima, tahap pemisahan. Pada tahap ini, profage yang aktif akan mulai memisahkan diri dari DNA sel inangnya. Keenam, tahap sintesis. Pada tahap sintesis, daur lisogenik DNA dan RNA dari sel inang digunakan untuk menggandakan asam nukleat sebanyak mungkin. Yang ketujuh, tahap perakitan. Pada tahap perakitan, daur lisogenik virus akan mulai merakit tubuh mereka. Dan terakhir, tahap lisis. Tahap ini merupakan tahap akhir pada daur lisogenik sempurna, di mana virus-virus mulai dibebaskan dari sel inangnya secara eksplosif dengan menggunakan enzim lisozim untuk menghancurkan sel inang. Dan mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.